Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak kelas 7, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sebelumnya, marilah kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita kali ini lebih lengkapnya marilah kita ikuti bersama. Mohon untuk benar-benar dicermati dan difahami. Pengertian dan dasar hukum sholat dalam kondisi tertentu. Sholat dalam kondisi tertentu dinamakan juga sholat dalam keadaan darurat. Adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan uzur atau berhalangan melaksanakan sholat dengan berdiri. Kemudian dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat khauf dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang kafir. Beliau bersama sahabat melaksanakan sholat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Adapun tata caranya sholat khauf. Pertama, apabila musuh di arah kiblat, maka imam menjadikan jamaah menjadi 2 barisan. Semuanya sholat bersama imam, kecuali pada waktu sujud, maka dilakukan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini, ketika barisan pertama sholat bersama imam pada waktu sujud, maka barisan yang kedua tetap berjaga. Kemudian barisan pertama bangun dari sujud, ganti barisan yang kedua sujud. Kemudian salam bersama imam. Yang kedua, apabila musuh selain arah kiblat, maka imam menjadikan jamaah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga secara bergantian. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat.
Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Imam meneruskan sholatnya hingga salam. Sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. Demikian tata cara untuk melaksanakan sholat khauf. Termasuk juga sholat dalam kondisi tertentu, yakni sholat fardu bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 kali. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Tahapan pertama, jika tidak lagi mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Cara pelaksanaannya, sikap awal, posisi duduk iftirash. Dalam posisi duduk iftirash ini, untuk gerakan ruku dengan cara membungkukkan badan semampunya, iktidal dengan duduk, dan seterusnya seperti sholat biasa pada waktu dalam keadaan berdiri. Adapun duduk di kursi roda atau posisi duduk selonjor, maka ruku dan sujud dengan cara membungkukkan badan semampunya, akan tetapi sujud lebih rendah dari rukuknya. Tahapan kedua, jika tidak lagi mampu duduk bersimpuh, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Cara pelaksanaannya, posisi berbaring adalah tidur miring ke kanan dan menghadap kiblat. Gerakan sholat dengan menggerakkan atau menganggukkan kepala semampunya. Jadi, posisi kepala di utara dan kaki di selatan. Kemudian tahapan ketiga, jika tidak lagi mampu berbaring, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan isyarat mata dengan posisi terlentang. Cara pelaksanaannya, dalam posisi terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal dan muka dihadapkan ke arah kiblat. Gerakan sholat dengan kedipan mata, jadi posisi kepala di timur dan kaki di barat. Tahapan keempat, jika tidak lagi mampu menggunakan isyarat, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan membaca di dalam hati. Nah, itu termasuk tahapan yang terakhir. Kemudian, bacaan wajib dan sunnah dalam sholat tetap dibaca lengkap seperti sholat dalam keadaan berdiri. Karena yang membedakan adalah gerakan sholatnya saja. Adapun cara bersucinya, apabila mampu dengan berwudu sendiri atau dibantu orang lain yang sesama jenis atau mahramnya. Jika berwudu menyebabkan sakitnya semakin parah, maka boleh dilakukan tayamum. Selanjutnya,
yang termasuk sholat dalam kondisi tertentu, yakni sholat fardu di atas kendaraan. Adapun tata cara pelaksanaannya, disunahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan menghadap sesuatu jalannya kendaraan yang ditumpangi. Jika tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, sholat dapat menghadap arah sesuai laju kendaraan. Jika tidak memungkinkan, sholatnya tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal, berdiri dan menggelar sajadah. Pelaksanaan sholat dapat dilakukan di kursi atau tempat duduk masing-masing. Adapun cara pelaksanaannya adalah dengan duduk, rukuk dan sujudnya cukup membungkukkan badan semampunya, akan tetapi sujud lebih rendah dari rukuknya. Kemudian cara bersucinya, apabila memungkinkan dengan berwudu, dan apabila tidak memungkinkan, maka boleh dengan tayamum di jok atau sandaran kursi atau kaca kendaraan. Demikian materi tentang sholat dalam kondisi tertentu. Sebagai akhir pembelajaran dan untuk mengukur kefahaman anak-anak, kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud sholat dalam keadaan darurat. Soal kedua, sholat adalah salah satu rukun Islam. Namun dalam kondisi tertentu, terkadang seorang muslim mengalami kendala. Sebutkan macam-macam sholat yang termasuk dalam keadaan darurat. Soal yang ketiga, orang yang sakit memiliki banyak pilihan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Sebutkan tahapan orang yang sholat dalam keadaan sakit. 4. Seorang hamba yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ia diperkenankan sholat dengan duduk. Jelaskan cara sholat dalam keadaan duduk di kursi roda. Kemudian yang nomor 5, A. Tuliskan lafadz niat sholat duhur jamak takdim, dan B. Tuliskan lafadz niat sholat duhur jamak qashar jamak takdim. Nah, kerjakan dengan baik dan benar. Bagi yang tidak berada di pondok, tugas dikerjakan di buku, kemudian langsung difoto dan kirim di nomor saya 085 73331 7878. Kemudian bagi yang di pondok, ditulis di buku dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.